Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jika video ini muncul di beranda Anda, ketahuilah, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah yang ingin mengetuk hati Anda, mengingatkan Anda pada sesuatu yang begitu agung, yaitu salat malam, salat tahajud. Maka bersyukurlah, karena Allah masih sayang kepada kita, masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri, dan memohon ampun atas segala khilaf yang telah kita lakukan. Saudaraku tercinta, kehidupan dunia ini singkat, kita semua pasti akan kembali kepadanya. Berapa banyak di antara kita yang merasa hati semakin keras, doa terasa tertahan, hidup penuh kegelisahan, namun tak sadar bahwa salah satu pintu keajaiban itu ada di waktu sepertiga malam. Saat semua terlelap, justru Allah membuka pintu langit turun dengan penuh kasih lalu menyeru, "Adakah hambaku yang berdoa? Maka aku kabulkan. Adakah yang memohon ampun? Maka aku ampuni." Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecil kecintaan kita kepada baginda Rasul, agar kelak kita bisa mendapat syafaat di akhirat. Dan jangan lupa, Anda pun bisa menuliskan doa dan hajat Anda, agar kita semua bisa ikut mengaminkannya bersama-sama. Saya doakan semoga siapapun yang menonton video ini, Allah berikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan segala doa-doa terbaiknya. Baiklah, mari sekarang kita bahas bersama-sama 6 pertanda yang sering muncul pada diri seseorang ketika ia istiqamah menjalankan tahajud. Pertanda yang mungkin tidak disadari, tapi sesungguhnya adalah isyarat dari Allah bahwa doa-doa yang sering muncul ketika seseorang mulai istiqamah dalam tahajud adalah wajah yang tampak lebih bercahaya. Cahaya ini bukan sekadar cahaya fisik yang bisa diukur dengan pandangan mata biasa, melainkan cahaya ruhani yang Allah pancarkan dari hati yang bersih. Hati yang setiap malam diangkat kepadanya, hati yang ditempa oleh sujud panjang, air mata, dan doa-doa penuh pengharapan. Banyak orang yang merasakan, meskipun dirinya kurang tidur, meskipun tubuh terasa lelah, tetapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pancaran itu nyata. Ia keluar melalui raut wajah. Bukan berarti wajah menjadi lebih cantik atau tampan secara lahiriah, tetapi ada keteduhan, ada kedamaian, ada sinyal kebersihan jiwa yang membuat orang lain merasa nyaman ketika melihatnya. Cahaya itu adalah hasil dari hubungan yang kuat dengan Allah. Ketika seorang hamba bangkit dari tidur yang lelap, mengorbankan kenikmatan dunia demi rukuk dan sujud, maka Allah gantikan dengan karunia batin yang tidak bisa dibeli dengan harta. Cahaya pada wajah adalah isyarat bahwa Allah telah membersihkan hatinya. Karena hati dan wajah itu saling terkait, wajah adalah cermin dari hati. Jika hati dipenuhi keluh kesah dunia, maka wajah pun akan muram. Tetapi jika hati diisi dengan cahaya zikir dan doa, maka pancaran itu muncul begitu saja. Sungguh, inilah rahasia para ulama salaf terdahulu. Mereka tidak perlu berdandan berlebihan, tidak perlu menampilkan citra palsu. Wajah mereka teduh karena malam-malam mereka penuh doa. Wajah mereka bercahaya karena sujud mereka panjang. Allah yang memberikan cahaya itu, bukan manusia. Karena itu, siapapun yang menjaga tahajudnya dengan ikhlas, cepat atau lambat ia akan menyadari bahwa auranya berubah. Orang di sekitarnya pun akan merasakan, meskipun mungkin ia sendiri tidak menyadarinya. Cahaya wajah ini juga merupakan tanda kasih sayang Allah. Bayangkan, berapa banyak orang yang matanya hanya dipenuhi dengan kelamnya dunia, namun Allah beri kita kesempatan untuk mendapatkan cahaya yang menenangkan. Wajah bercahaya bukanlah tujuan utama dari tahajud, tapi ia datang sebagai hadiah. Hadiah yang menandakan bahwa doa-doa kita tidak lagi tertolak, bahwa hubungan kita dengan Allah semakin kuat. Maka bersyukurlah bila suatu hari engkau menyadari wajahmu tidak lagi sama. Ada keteduhan, ada aura sabar, ada cahaya yang membuat orang lain kagum tanpa engkau memintanya. Itu tanda engkau telah dipilih Allah untuk merasakan salah satu keindahan dari istiqamah dalam tahajud. Kedua tanda berikutnya yang muncul pada diri seorang hamba yang istiqamah dalam tahajud adalah hati yang terasa lapang. Hati yang lapang ini bukan sekadar bebas dari kesedihan, tetapi lebih dalam daripada itu. Hati yang mampu menerima ujian dengan ikhlas. Hati yang tidak mudah sesak meskipun beban hidup menumpuk, hati yang merasa ringan dalam menghadapi berbagai masalah. Banyak orang di dunia ini yang hidup dengan beban, Ada yang terbebani hutang,
Ada yang terbebani penyakit, ada yang terbebani kegagalan, ada pula yang terbebani rasa iri dan dengki. Semua itu membuat hati menjadi sempit. Dunia terasa gelap, nafas terasa berat. Hidup pun terasa tidak bermakna. Tetapi bagi orang yang rajin tahajud, Allah gantikan itu semua dengan keluasan hati. Di sepertiga malam, ia mencurahkan semua keluh kesahnya. Ia tidak lagi bergantung pada manusia. Ia tidak perlu menuliskan status panjang di media sosial untuk mencari simpati. Ia cukup bersimpuh di hadapan Tuhannya, menangis, merintih, lalu menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Maka Allah balas dengan ketenangan yang luar biasa. Hatinya lapang meskipun masalah tidak hilang. Beban tetap ada, tetapi terasa ringan. Inilah rahasia para hamba pilihan Allah. Hati lapang adalah karunia besar, karena siapapun yang hatinya lapang, ia akan mampu melewati badai kehidupan dengan senyuman. Orang lain mungkin melihatnya kuat, padahal kekuatannya bukan karena fisiknya, melainkan karena hatinya telah dikuatkan oleh Allah. Hati lapang membuat seseorang lebih sabar. Ia tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah marah, dan tidak mudah kecewa dengan takdir. Ia tahu bahwa semua yang datang dari Allah adalah baik, meskipun terlihat pahit. Banyak testimoni orang-orang yang menjaga tahajud. Mereka merasa hidup menjadi lebih ringan. Sebelum tahajud, hati mereka dipenuhi keresahan. Tetapi setelah tahajud, meski keadaan tidak berubah, hatinya menjadi damai. Itulah bukti bahwa Allah memberikan rahmat berupa keluasan hati. Maka jika engkau merasa akhir-akhir ini hatimu sering gelisah, sering sesak, sering merasa tidak tenang, mungkin itu tanda engkau sudah lama meninggalkan tahajud. Sebaliknya, bila engkau merasakan hati mulai luas, tidak mudah sempit meskipun masalah datang bertubi-tubi, ketahuilah itu tanda tahajudmu tidak sia-sia. Itu tanda Allah telah menurunkan rahmatnya ke dalam dadamu. Hati lapang adalah bekal penting dalam hidup. Dengan hati lapang, engkau bisa menghadapi fitnah, ujian, kegagalan, bahkan kehilangan orang yang engkau cintai. Dengan tetap tegar, semua karena hatimu sudah dilatih setiap malam, terbiasa pasrah kepada Allah, terbiasa mengakui kelemahan, terbiasa menangis di hadapannya. Maka Allah balas dengan kekuatan batin yang luar biasa. Ketiga pertanda selanjutnya yang muncul ketika seseorang menjaga tahajud adalah tubuh yang terasa segar, meskipun jam tidurnya berkurang. Ini mungkin terdengar aneh bagi orang yang belum pernah mencobanya, tetapi para ahli ibadah telah membuktikannya. Ada energi rohani yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Orang yang tidak tahajud ketika tidur larut malam, ia akan merasa lemas, berat, dan sulit bangun. Tetapi orang yang tahajud, meskipun tidur hanya sebentar lalu bangun untuk sholat, justru tubuhnya terasa segar di pagi hari. Rahasianya terletak pada ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang membuat tubuh ikut sehat. Rasa lelah hilang karena hati dipenuhi ketentraman. Tahajud bukan sekadar ibadah fisik tetapi juga ibadah hati. Sujud yang panjang di malam hari mampu melancarkan peredaran darah, menenangkan saraf dan membuat otot-otot rileks. Ketika sujud, posisi kepala lebih rendah dari jantung, aliran darah ke otak menjadi lancar. Inilah salah satu sebab fisik menjadi segar. Namun lebih dari itu ada energi ruhani yang Allah karuniakan hanya bagi hamba-hamba pilihan. Tubuh yang segar ini juga merupakan tanda bahwa Allah sedang menolongnya, sebab tidak mungkin manusia mampu mengalahkan kantuk tanpa izin Allah. Ketika Allah cintai seorang hamba, Allah bangunkan ia di waktu malam, lalu Allah beri kekuatan sehingga meski jam tidurnya sedikit, tubuhnya tetap sehat. Inilah rahasia yang jarang disadari banyak orang. Coba perhatikan, orang yang terbiasa tahajud biasanya tidak gampang sakit. Tubuhnya lebih kuat, pikirannya lebih jernih, hatinya lebih tenang. Semua itu bersumber dari kedekatannya dengan Allah. Ia mendapat energi tambahan yang tidak didapatkan oleh orang yang hanya tidur sepanjang malam. Maka jangan heran bila engkau melihat seseorang yang setiap malam tahajud, paginya tetap semangat bekerja, tetap ceria, tetap segar. Itu bukan karena ia memiliki tenaga lebih, tetapi karena Allah memberikan kekuatan khusus. Allah yang menguatkannya. Tubuh segar meskipun kurang tidur adalah tanda bahwa Allah telah mengganti rasa kantuk dengan energi ruhani. Itu pertanda bahwa tahajudnya tidak sia-sia, bahwa doanya mulai naik ke langit. Dan itu juga menjadi bukti bahwa Allah ingin ia tetap kuat, tetap sehat agar bisa melanjutkan adalah mata yang semakin jernih dan teduh. Jangan bayangkan ini sekadar kondisi fisik seperti bola mata yang bersih tanpa gangguan. Maksud dari mata yang jernih adalah pancaran ketenangan jiwa yang keluar melalui tatapan.
Seseorang yang istiqamah dalam tahajud akan memiliki sorot mata yang berbeda. Ada keteduhan yang membuat siapapun yang menatapnya merasa damai. Ada kejernihan yang mencerminkan hati yang telah dibersihkan dari kegelisahan dunia. Mata adalah cermin dari jiwa. Jika jiwa penuh keresahan, mata akan tampak gelisah. Jika hati penuh dendam, mata akan tampak tajam dan keras. Jika hati penuh iri dan dengki, tatapan mata pun akan terasa berat. Tetapi ketika seorang hamba membiasakan diri bangun di tengah malam, menangis di hadapan Allah, memohon ampunan, serta melepaskan semua beban hati kepadanya, maka kejernihan itu muncul. Matanya teduh karena hatinya telah disiram dengan cahaya zikir. Seringkali kita melihat orang yang syalih, walau ia tidak banyak bicara, namun tatapannya saja sudah membuat hati kita luluh. Itulah bukti bahwa kejernihan mata adalah hadiah dari Allah. Ia tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa ditiru dengan lensa ataupun kosmetik. Itu adalah karunia ruhani yang diberikan kepada mereka yang tekun bermunajat pada malam hari. Mata yang jernih juga berarti ia tidak mudah dipenuhi syahwat yang berlebihan. Ia lebih menjaga pandangan. Malam-malamnya yang dipenuhi doa membuat matanya lebih bersih dari hal-hal yang sia-sia. Allah menjaga pandangannya, sehingga ia lebih teduh dalam melihat dunia, tidak rakus, tidak tamak, tidak liar. Inilah tanda tahajudnya sudah menorehkan bekas yang nyata. Maka jangan remehkan perubahan pada mata. Bila engkau rajin tahajud lalu suatu hari mendapati matamu lebih jernih, sorotmu lebih tenang, itu adalah tanda Allah telah menurunkan ketenteraman batin ke dalam dirimu. Itu juga pertanda bahwa doa-doamu mulai menembus langit. Kelima pertanda selanjutnya adalah langkah yang terasa lebih mantap. Maksudnya, seseorang yang rajin tahajud akan lebih tegas, lebih yakin, dan lebih mantap dalam menjalani hidup. Setiap keputusan terasa lebih jelas, hatinya tidak mudah goyah, pikirannya tidak mudah bimbang. Semua itu lahir karena hatinya terbiasa berdialog dengan Allah di waktu malam. Tahajud adalah saat terbaik untuk bermusyawarah dengan Allah. Di waktu itu, seorang hamba mencurahkan semua kebingungannya, memohon petunjuk, dan menyerahkan segala urusan kepada Yang Maha Mengetahui. Karena itu tidak heran bila setelah subuh hingga siang harinya, ia melangkah dengan keyakinan yang kuat. Ia merasa didampingi oleh Allah dalam setiap langkahnya. Langkah yang mantap juga berarti tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat orang. Banyak manusia yang hidupnya goyah karena terlalu peduli pada omongan orang. Sedikit dicibir, langsung jatuh. Sedikit dihina, langsung hancur semangat. Tetapi orang yang rajin tahajud, hatinya telah ditempa dengan kuat. Ia tahu bahwa yang utama adalah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Ia melangkah dengan keyakinan meski seluruh dunia meragukannya. Orang yang langkahnya mantap biasanya juga lebih tenang dalam menghadapi masa depan. Ia tidak terlalu takut dengan kegagalan, karena ia yakin Allah selalu bersamanya. Inilah rahasia keberanian para pejuang Islam terdahulu. Mereka bukan hanya kuat secara fisik, tetapi kuat secara ruhani, karena malam-malam mereka penuh doa dan sujud. Maka jika engkau mendapati dirimu semakin berani melangkah, semakin yakin dalam memutuskan sesuatu, semakin tegar menghadapi kritik, ketahuilah itu pertanda tahajudmu tidak sia-sia. Allah telah menanamkan keyakinan ke dalam hatimu. Allah telah membuat langkahmu lebih tegak, lebih kokoh, lebih mantap. Keenam pertanda terakhir yang sangat istimewa adalah doa-doa yang mulai terasa cepat dikabulkan. Ini adalah tanda nyata bahwa langit sudah menerima munajatmu. Betapa banyak orang yang berdoa siang malam tetapi rasanya doanya tertahan. Ia merasa doa hanya sampai ke langit-langit rumah, tidak pernah naik ke atas. Itu biasanya karena hatinya masih jauh dari Allah. Tetapi bagi mereka yang istiqamah tahajud, doa-doanya memiliki kekuatan yang berbeda. Waktu tahajud adalah waktu di mana doa lebih cepat diijabah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Adakah hambaku yang berdoa? Maka aku kabulkan. Adakah yang meminta ampun, maka aku ampuni. Adakah yang meminta sesuatu, maka aku berikan." Inilah janji Allah yang tidak mungkin dusta. Banyak orang yang mengaku setelah rutin tahajud, doa-doanya terasa lebih mudah terkabul. Masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluar, tiba-tiba Allah beri solusi. Rezeki yang seret, tiba-tiba Allah lancarkan. Hubungan yang retak, tiba-tiba Allah perbaiki. Semua itu terjadi bukan karena keajaiban semata, tetapi karena tahajud membuka pintu langit. Namun penting dipahami, terkabulnya doa tidak selalu berarti sesuai keinginan kita. Terkadang Allah kabulkan dengan cara yang berbeda. Bisa jadi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik.
atau Allah jauhkan musibah yang lebih besar, atau Allah simpan sebagai tabungan pahala di akhirat. Yang jelas orang yang rajin tahajud akan selalu merasakan bahwa doanya tidak sia-sia. Ia akan lebih dekat dengan jawaban. Ia akan lebih yakin bahwa Allah benar-benar mendengar. Doa yang cepat dikabulkan juga membuat hidup menjadi lebih bermakna. Seseorang merasa lebih diperhatikan, lebih dicintai dan lebih dekat dengan Allah. Maka ia pun semakin giat bermunajat, semakin istiqamah, semakin tekun dalam tahajud. Inilah lingkaran kebaikan yang membuat hidupnya penuh berkah. Maka bila suatu hari engkau merasa doa-doamu lebih cepat dikabulkan, masalahmu lebih mudah terselesaikan, ketahuilah itu pertanda tahajudmu sudah diijabah langit. Itu tanda Allah telah membuka pintu rahmatnya untuk. Dari pembahasan tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa salat tahajud bukan sekadar ibadah sunnah, melainkan sebuah pintu besar menuju kedekatan dengan Allah. 6 pertanda yang muncul dalam diri seorang hamba yang istiqamah tahajud, sesungguhnya adalah hadiah dari Allah. Tanda bahwa doa-doanya mulai naik ke langit, dan hidupnya perlahan dipenuhi keberkahan, wajah yang bercahaya, hati yang lapang, tubuh yang segar, mata yang teduh, langkah yang mantap, hingga doa yang lebih mudah dikabulkan. Semuanya adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya yang rela meninggalkan nikmat tidur demi berjumpa dengan Sang Pencipta. Maka jangan pernah meremehkan tahajud. Sekecil apapun usaha kita untuk bangun di sepertiga malam itu tidak akan sia-sia. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha membalas dengan cara yang paling indah. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mengetuk hati kita semua untuk semakin mendekat kepada Allah. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, serta tuliskan doa dan hajat Anda agar bisa kita aminkan bersama. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, melapangkan rezeki dan mengabulkan segala doa terbaik Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di channel Langit Hati.